Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nu paling bahagia dina dinten ieu adalah ieu nu digieun abdi. Pangbungah-bungahna salam dunia. Bahkan dalam hatinya mengatakan bahwa dunia milik. Gimana kesilah Pak Yunus? Al-Mukarramun, para ulama, para ajengan, para kiai, para pejabat, Saiful Bed. Pesan singkat di pagi hari ini anu menjelang kana siang. Ieu lain tabligh akbar, tapi tabligh asghar. Waktuna tolila teuing sabab loba keneh jelema nu berangkat ka dieu tadi memang berangkatna teh ba'da subhi tapi can subuh. Untung pribados daharna diatur. Disanjang di asongan belum sate goreng dan sebagainya tidak akan masuk. Alhamdulillah. Nuhun segala asup. Tapi yang paling penting berbahagialah wahai pengantin. Anjeunna adalah salah satu manusia yang pernah menjelajahi minimal Jawa Barat. Jalan sini, jalan situ. Ternyata kalau tadi Kiai Haji Muslim mengatakan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Ahli tajwid mengatakan li taqarrubil makhraj. Maka jeung deukeut leuwih hade daripada jeung jauh tapi hese. Alhamdulillah. Apa pesan utama untuk yang baru nikah maupun nutos narikah maupun hayang nikah maupun can payu-payu? Pertama orang doakeun nu can payunya, muga-muga seengal payu amin. Sing tarik amina. Ciri can parayu urang. Siapa orangnya yang tidak ingin bahagia dalam rumah tangga? Sekecil apapun, rek di sikluk, rek di kampung, rek di kota, kejaran rumah tangga adalah hoyong bahagia. Namun tidak semua memiliki konsep untuk bertemu dengan bahagia. Padahal konsepnya siapapun orangnya tuh kudu beunghar, insya Allah punya konsep bahagia. Urang geura-giru naon konsepnya? Kalau AA Agim Bandung mengatakan jagalah hati, terus betul, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah istri, jangan kau poligami. Selesai. Setuju kira-kira? Bertemu sekarang di dunia harus sampai surga Allah. Amin. Berarti harus menjaga hati. Apa yang harus dijaga dalam hati? Siapapun orangnya, kalau ingin menemukan amalan solihan, bahkan amalan solih, amal-amal yang banyak, yang baik, itu akan ditemukan. Andai kata siapapun pelakunya punya kebersihan dalam hati. Siapa yang punya hati busuk, maka amalnya busuk. Masa dia mimpi ingin amal baik tapi bertemu dengan kebusukan? Perjalanannya salah dari niat. Ternyata pantesan Rasul dalam berbagai hadis yang sunan, seluruh sunankannya Rasul berawal dari sebuah hadis, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kembali yuk orang perbaiki niat, omean niat. Lalu betulkah orang yang punya hati bersih akan bertemu dengan kebahagiaan? Orang yang berhati bersih pasti akan murah senyum. Wahai pengantin, sesulit apapun yang kita hadapi, hadapi dengan senyum. Dan senyum ternyata menjadi olahraga wajah. Dan yang jalan hayang awet muda sing menang betul menang teh seserian di WC orangan wis di kebon eta mah anu kumaha, bukan itu maksudnya.
dan jalma ke rumah tangga mun hayang terasa bahagia hadapi segala permasalahan dengan senyum akan mudah, dengan hati yang bersih akan cepat memaafkan, dengan hati yang bersih akan mudah minta maaf. Nusok hese na rumah tangga mun hati busuk masing-masing punya kelebihan. Cek salaki si aing mana manen hatina, cek awe uing non hatina, ada bener ya tete sok awe nggak bunuh 30 hatina. Sakumangun pun laki 30 hatina, bertemu lagi tak kalah. Saron. Jangan merasa diri berpisah. Kau adalah aku adalah kau. Bagaikan sakontek hiji bunga di mana menjadi pegangan diserahkan menjadi kebahagiaan, maka rumah tangga ini harus bagaikan sejoli bunga yang dipegang jadi nikmat kacekolna, nikmat kanongkona, nikmat kademina, nikmat karasana. Jadilah manusia. Kalau Rasul telah menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas, minimal kurang ngabring 2 tidak terdengar oleh orang lain. Kalau tidak mau terdengar yang indahnya, catat jangan mau terdengar yang jeleknya. Singkat kuping nikmat keluarga pesantren Miftahul Falah. Masya Allah neng bagja jeung keluarga pesantren. Si hayang menangkan jelema utang mlegi teh. Itu istilah Islam bastotan fil jismi, dedek awak. Mudah-mudahan dedek ilmuna amin. Amin. Plus dedek duitan. Amin. Dah awe sok ada manu na dalam biasa lagi duitan tepat dedek mah. Mesti bejaan tadi sekecil apapun uang yang dimiliki suami, hadapilah dengan senyum. Mudah-mudahan rumah tanggana penuh dengan barokah. Amin. Enggak di pasian budak tapi tong bulan ieu. Bulan ieu mariwe ka irahamieuna. Tapi kudu tartib itisol urfi. Mudah-mudahan tahun yang akan datang gaduh putra putri anu soleh. Amin. Permasalahan anak, siapkah kita mendidik anak? Kebanyakan hari ini orang siap tempat membuat anak cara gongin budak sepenting 16 bisa. Tapi setelah menjadi anak, tidak semua orang bisa mendidiknya. Kehancuran satu negara andai kata yang berumah tangga tersanggup ngedidik budak. Pancen aya dosen sarjana lah. Dosen yang paling hebat adalah ibu dalam rumah tangga. Kenapa? Al-ummu hiya al-madrasatul ula li auladi. Seorang ibu adalah pendidikan pertama untuk anaknya. Maka kemun aya pesantren kan kabahiji pesantren 13 tahun umurna. Lalu ke pesantren karek 1 tahun budak jadi malaung kieu. Tong nyalah pesantren mah karek 1 tahun didinya ngurus 13 tahun. Anjur enggak puas tapi jatuh. Mentak sing hade-hade siapkan nanti kalau saya punya anak. Dari sekarang perbanyak Rabbana hablana Min azwajina wa Rabbana hablana min wa azwajina dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. waj'alna lil muttaqin. Tong hayang dipimpin dalam secara gerunggu di tukang budak. Tapi berusaha di belakang kita adalah orang-orang yang paling dekat adalah Kang Kulcu, Kiai Haji Cucu. Amin. Amin. Jadi tadi di Jakarta, dah ada nama Pak Musa, Mamawan, wa maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu nuzulahu wasimadkhalahu waksilhu bil ma'i was-salji wal barad. Amin ya Wa Allah. naqim al khadaya wa dunub kama yunaqqas sawul abyadu min ad-danas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beliau menyaksikan anjeunna hayang dzurriyyatan thayyibah. Neng, siapkan menjadi istri yang taat kepada suami. Hayang meledak surga. Hayang jangan awal lebih gampang ke surga daripada lelaki. Hiji sholat, kedua puasa, yang ketiga taat ke salaki, nu kaopatna jaga diri dan jaga harta salaki. Dah lah jannah murah deh, gampang deh, gampang. Tapi yang paling inti adalah tadi kembali bahwa menjaga hati dalam rumah tangga itu penting. Palingan sok aya bahasa jelema nu rumah tangga nu hatena enak, nu hatena bening. Dahar teu kudu gaya-gaya. Cukup jeung hamburger. Twister.
hotdog mentong jeung anjing panas we. Nikmatilah rumah tangga ini adalah pemberian dari Allah. Syukurilah kenikmatan, dan tidak ada nikmat yang terindah bagi orang yang rumah tangga kecuali bertemu dengan malam pertama. Nu hayang deui panggih malam pertama kali itu. Tapi ini cukup satu kali. Anda tidak perlu lagi cari istri, cukup satu. Yang penting siapkan istri yang ada ini rasanya 4. Setuju kira-kira? Setuju. Jadi awe na hiji tapi rasana kumaha? 4. Jelema boga awe 4 tapi rasana kitu kan gitu kan. Jangan naon mending hiji alhamdulillah. Siapkan bangsa dinten. Kita jadi istri nu rasana 4 insyaallah. Bagaimana? Tanyakan kepada suami. Jangan sombong-sombong saya ini sarjana, saya ini santri, saya ini tahu. Tidak. Suami adalah satu-satunya manusia. Rasul pernah mengatakan, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan anjurkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Dong sombong mana? Insya Allah, nu sombong teh nu busuk hatina. Orang yang bersih hatina siap nampi kasalaki sami'na wa ata'na akang mangga abdi bade dukumahakeun abdi teh nu akan di utangnya geunya kada. Mari di mari euy. Tongol ke kalinya malu kita tongol ke kiri kalinya dikumahakeun bae kedah siap nasababna min huluin ila jokori. Seorang istri adalah milik Suami. maka istri nu mangkeluk naon mangkeluk orang Jakarta tahu mangkeluk membantah tidak sebelum itulah adalah akibat daripada kebusukan hati. Mohon maaf, orang tersebut tidak akan mampu melakukan sesuatu yang amalan soleh. Nu dilakukan tiap hari adalah membuahkan buah-buah yang busuk. Akhirnya boro-boro suami dirinya sendiri tidak bisa menikmati buah yang dia tanami. Maka ternyata bersih hati adalah sesuatu yang indah. Bagaimana untuk bersihkan hati? Kanjeng Rasul waktu Isra Mi'raj dibersihan cacat Rasul. Orang Rasul urang mah teu kudu riweuh-riweuh. Sok sanajan urang perpangantenan, orang yang dawamul wudu insyaallah akan memperkecil perbuatan dosa. Yang kedua, sering membaca Al-Qur'an. Nawiru buyutakum, rumah kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bi ayatil Qur'an. Artinya hidup kita secerdas-cerdasnya manusia tetap harus bergantung kepada Allah, berarti tafwid Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka mudah-mudahan ya rumah tangga ini Allah berkati kehidupannya. Kenapa? Ada doa barakallahu laka barakallahu Laka wa baraka alaik. Itu doanya itu adalah ternyata barokah yang dikejar. Barokah itu lain barokah. Barokah lain berkat tapi ziyadatul khair. Berarti kalau tadi waktu sebelum rumah tangga saya mampu sholat, mendidik diri sendiri menjadi orang yang musallin, maka hari ini saya harus punya jasa. Istri saya harus termasuk orang yang didakwahi kita sambut sholat tepat pada waktunya. Dan yang termahal adalah as-sholatu ala waktiha. Giring istri kita menjadi orang yang taat kepada Allah, bahkan siapkan dirinya untuk bisa mendidik anak nanti. Kenapa? Kebahagiaan yang kedua setelah bahagia malam pertama nanti adalah tatkala nanti punya anak. Mulai di situ tantangan. Maka Rabbana hablana min azwajina, Allah sebagai zat nu kudu dipastikan sama tidak ada yang tidak digerakkan oleh Allah. Mudah-mudahan kalau rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah plus orang yang hatinya bersih akan bisa mempertahankan sakinah. Orang yang hatinya bersih akan mempertahankan mawaddah. Orang yang hatinya bersih akan bisa mempertahankan wabah kan temakai wow rohmah. Ayo bisa mempertahankan rohmah. Mau antap lain bahasa Sunda. Yang tiga ini adalah sebagai bekal hidup rumah tangga. Semoga anjen berdua sing rumah tangga dalam keadaan bahagia. Amin. Semua yang sudah rumah tangga sing bahagia tekudu boga mobil mewah, bahagia tidak perlu punya rumah 7 tingkat, bahagia tidak perlu punya sawah yang luas, bahagia tidak punya istri. Cukup satu, yang penting rasanya 4. Bangunlah itu. Kalaulah kita bisa menanam padi, kalau kita bisa menanam cabai, saatnya kita menanam, membentuk usroh
Di dalam usroh tersebut ada yang disebut dengan usroh thayyibah, keluarga yang baik. Sebuah kampung kalau ada satu orang yang rumah tangganya baik pasti ngalobaan. Sakumaha orang setiap rumah tangga air usroh tidak thayyibah pasti ngalobaan. Maka wahai orang-orang yang punya usroh thayyibah, segera berpacu kita melawan orang-orang yang punya usroh yang tidak thayyibah. Kenapa? Sekaya-kayanya satu kampung kalau diisi oleh orang-orang yang usrohnya tidak thayyibah, habis tak karuan. Tapi bagi orang yang punya usroh thayyibah, kampung tersebut akan menjadi qaryah thayyibah. Amin. Cukup qaryah thayyibah? Tidak, kita harus bergerak karena negara pun harus thayyibah. Disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun